Buat kalian yang masih bingung berangkat ke Australia mending sendirian atau sama temen bahkan pacar, mungkin video ini jawabannya. Nah, di video hari ini gue bakalan sharing kira-kira keuntungan apa maupun kerugian apa yang kalian hadapi nantinya ketika kalian berangkat bareng temen maupun pacar kalian. Tapi disclaimer dulu, gue bakalan ceritain berdasarkan pengalaman gue pribadi maupun teman-teman gue yang ada di sekitaran gue, oke? Kira-kira masalah apa aja yang bakalan kalian hadapi, bagaimana cara kalian mengatasinya. Halo teman-teman, buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Diki. Gue salah satu pemegang working holiday visa di Australia. Untuk saat ini channel gue lagi banyak ngebahas tentang WHV di Australia. Buat kalian nggak mau ketinggalan, boleh langsung subscribe dan nonton video-video gue sebelumnya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita masuk ke topik pembahasan, yaitu keuntungan apa aja yang kita dapatkan jika kita berangkat bareng teman maupun pasangan. Oke, yang pertama adalah adanya support system langsung. Jadi dengan adanya pasangan atau teman kalian, kalian bisa berbagi cerita keseharian kalian. Pada saat kalian full seharian kerja, pulang-pulangnya kalian ada tempat untuk mencurahkan isi hati kalian. Hari ini kerjanya gue benci banget sama nih orang, bla 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 gitu kan. Kalian bisa kesel bareng, kalian bisa senang bareng gitu ibaratnya. Kalian juga bisa saling menjaga satu sama lain, misalnya yang satunya lagi sakit, ada satunya yang lagi bisa bantu jagain gitu. Atau misalnya pada saat yang satunya lagi homesick, kalian bisa semangatin ya, walaupun kalau lagi homesick kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, misalnya dia nangis, sedih, ya setidaknya kalian pura-pura aja nangis bareng gitu kayak ya udah gue juga homesick gitu. Ini intinya ya ada temen lah itu untuk saling senderan bahu. Kalian lebih punya support system atau seorang pendukung yang siap di samping kalian gitu lah untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul. Karena nggak bisa dipungkiri pada saat kalian memang pertama kali baru datang, apalagi kalian seminggu pertama, 2 minggu pertama kalian kerja, pasti ada perasaan kayak misalnya gue cuci piring, aduh kenapa lah gue jadi cuci piring gini kan tiap hari, mau sampai kapan gue cuci piring, mau sampai kapan gue hidup begini gitu-gitu. Pasti ada pikiran itu yang akan mengacaukan mental kalian. Oke, kita masuk di poin yang kedua, yaitu biaya tempat tinggal lebih murah dan private. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kalian datang berdua, kalian bisa cari tempat tinggal yang satu kamar private, itu ada kamar mandi sendiri dengan harga 500 maupun 550 ya. Kalian bisa bagi dua, kalian bisa punya privasi yang lebih, bisa lebih nyaman dibandingkan kalau kalian datang sendiri, kalian harus kongsian dengan orang yang kalian nggak kenal. Walaupun misalnya kalian bayar lebih murah 200 atau 180, tapi kalian satu kamar itu tidur berempat, berlima. Kalian bayangin aja sendiri kalian tidur dengan orang yang kalian nggak kenal kan, pastinya lebih nyaman dengan yang kalian kenal. Kalau misalnya kalian mau cari kamar sendiri yang private gitu dengan harga 250 atau mungkin 275, kalau kalian datang sendiri itu menurut gua mustahil ya untuk dapat satu kamar pribadi, toilet sendiri gitu. Jadi ya bagi gua sih datang berdua, mau temen ataupun pasangan, ya itu lebih oke dari segi tempat tinggal. Karena balik lagi nih yang gua rasain sendiri, pengalaman gua kalau kemarin gua datang ke sini di Orange, kalau gua datang sendirian, kamar yang harus gua bayar itu 300. Sedangkan kalau gua berdua jadinya 350. Jadi 350 buat dua orang, jadi seorangnya tuh cuman kena 175. Gua dapat living room sendiri, gua dapat kamar sendiri, gua dapat toilet sendiri. Oke, poin yang ketiga yaitu saling mengandalkan satu sama lain. Nah, pada saat nanti kalian udah bekerja di Australia, kalian pasti akan disibukkan dengan diri kalian sendiri, pekerjaan kalian masing-masing, dan jadwal kalian itu nggak bakalan sama 100%. Pastinya ada yang, misalnya gue kerja pagi sampai malam, atau misalnya dia kerja dari malam sampai pagi, ya intinya jadwal tuh nggak akan ada yang pasti. Misalnya pas gue di Sydney, gue kerja cuma satu kerjaan, sedangkan pasangan gue kerja 3 kerjaan. Jadi otomatis dari segi waktu dia lebih sibuk, dia nggak punya waktu. Nah, gue sebagai laki-laki yang inisiatif tinggi, yang sangat peka, gue belajar masak. Misalnya mau masak bihun goreng kayak nasi goreng kayak apa, walaupun gue nggak bisa masak kan, tapi gue tuh berusaha. Jadi pada saat nanti dia udah pulang kerja, itu ada makanan setidaknya. Jadi kan lebih hemat gitu, nggak usah harus beli-beli di luar. Balik lagi pada saat misalnya dia lagi off day, gue lagi kerja, ya dia juga masak untuk prepare makanan kita, jadi bisa simpan di freezer. Pada saat kita kehabisan makanan, tinggal kita keluarin, kita panasi gitu. Jadi hemat bro. Terus tentu selanjutnya laundry, misalnya cuci baju. Nah di sini kita nggak ada jadwal-jadwal, gue harus cuci berapa kali seminggu, bla bla bla, nggak ada. Jadi di sini kita lebih ke inisiatif sendiri. Misalnya gue yang lagi nggak sibuk, ya gue cuci gitu. Intinya
kalau misalnya dia nggak cuci-cuci, gue juga nggak mau tahu, ya hancur dong kan gitu, nggak ada baju pakai, nggak ada makanan makan. Ya di sini menurut gue kalian yang datang sama pasangan nanti ibaratnya saling menjaga lah, nggak usah perhitungan, nggak usah gue udah cuci seminggu full ini, ya lu mikirin kalau misalnya gue juga nggak mau tahu padahal gue banyak waktu kosong, ya jadinya pasti kalian bakal ribut kan. Kalian punya orang yang saling mengandalkan lah, misal saling backup, saling membantu, saling bahu membahu. Dia masak ya gue cuci, dia lagi nggak ada waktu ya gue yang kerjain, gue lagi nggak ada waktu ya dia yang kerjain gitu. Oke, poin yang keempat yaitu patungan beli mobil. Anak WHV kayak kita udah pasti kalian bakal dihadapin dengan situasi pindah-pindah lokasi, kalian harus pindah ke regional, harus kejar payslip gitu kan. Nah, kalian tuh biasanya diwajibkan ada punya kendaraan pribadi. Nah, di sini kalau kalian datang bersama pasangan atau sama teman, kalian bisa patungan beli mobil, nggak usah harus seorang beli satu gitu. Jadi misalnya mobil 30 juta ya seorang 15 juta. Pajak mobil berapa ya kalian bisa bagi dua gitu. Jadi dari segi hemat ya pastinya lebih hemat kalau kalian punya teman atau pasangan untuk kongsi dibandingkan kalau kalian harus beli satu mobil sendirian, bayar pajak sendirian, servis sendirian, beli mobil sendirian. Oke, poin yang kelima, poin yang terakhir yaitu explore tempat baru. Jadi waktu kalian punya waktu off barengan atau kalian punya waktu luang bareng, kalian bisa menjelajahi tempat baru, kalian bisa explore tempat-tempat baru yang belum kalian pernah pergi, kalian bisa ngerasain dunia luar ya kan. Ya walaupun gua tahu kalau datang sendiri mah gue juga bisa explore sendiri ya, cuman contoh orang-orang seperti gue, kalau misalnya gue lagi ada off day, gue tuh lebih milih tidur di rumah, lebih milih main game, lebih milih istirahat dibandingkan gue keluar. Kalau kemarin gue nggak datang bareng pasangan gue, mungkin sampai detik ini, sampai hari ini gue nggak bakalan tahu dunia luar tuh gimana, tahu Australia itu gimana, karena dipaksa coy. Lu kalau nggak mau pergi, gue pergi sendiri. Mau nggak mau gue ikut kan gitu. Ya udahlah, ayo ayo. Gue jadinya pernah piknik, gue pernah lihat sunset, segala macem lah intinya. Yang kalau gue datang sendiri gue nggak bakal ngelakuin hal itu, kecuali kalian orangnya seperti cewek gue, kalau misalnya punya waktu luang, punya waktu kosong, kalian mau explore sendiri, melihat dunia luar yang bagusnya gimana gimana gitu kan. Kalau gue sih nggak mau ya. Kalau gue lebih milih tidur. Oke, dari keuntungan udah gue bahas tadi, sekarang kita bakal masuk di kerugian. Gue nggak tahu nih cocok disebut kerugian apa enggak, ya intinya dampak negatif apalah kira-kira kalau kalian datang bersama pasangan maupun teman. Kira-kira bakalan apa yang terjadi? Yang pertama, kurangnya kebebasan pribadi. Nah, jika kalian datang dengan teman maupun pasangan kalian tuh nggak bisa membuat keputusan sendiri. Kalian harus diskusikan hal-hal yang akan kalian sepakati, kalian harus membuat keputusan bersama. Contoh misalnya kota mana yang bakalan kalian tuju pertama. Nah, kalau dari belum berangkat kalian udah ribut masalah ini sih, bagusan kalian nggak usah berangkat bareng ya. Nah, contohnya aja misalnya kalau kalian datang duluan ke Sydney, kalian kerja udah 3 bulan, 4 bulan, terus tiba-tiba yang satunya mau berangkat ke regional, yang satunya belum mau. Nah, ini bakalan terjadi perbedaan pendapat kan. Nah, inilah yang gue sebut kurangnya kebebasan pribadi. Gue kalau misalnya lu datang sendiri, kapanpun kalian mau berangkat, kapanpun kalian mau pindah, kalian mau ini itu, terserah kalian sendiri kan. Jadi kalau kalian datang berdua, bertiga, kalian jadi harus saling menunggu, kalian harus membuat kesepakatan yang benar-benar oke, keduanya sepakat, baru kalian jalankan gitu. Oke, kita masuk di poin yang kedua, yaitu potensi terjadinya konflik. Menghabiskan waktu yang panjang bersama seseorang, mau itu teman kalian, mau itu pasangan kalian, apalagi di situasi kalian penuh tekanan, kalian kerja di negara orang, hal-hal kecil itu bisa memicu konflik. Contoh masalah kecil, misalnya yang satunya tidur pakai lampu, yang satunya enggak, atau misalnya yang satu suka dingin, yang satu nggak suka panas, atau mungkin yang satunya jorok, yang satunya bersih banget, nggak suka barang-barang berantakan, yang satunya setiap pulang langsung baju sana sini, ini itu segala macam. Nah, inilah yang bisa memicu konflik. Belum lagi yang seperti tadi, nah misalnya teman kalian mau berangkat regional, kaliannya belum mau, nah pasti ada cekcok-cekcok lah ibaratnya. Jadi hal-hal seperti ini tuh biasanya terjadi kalau kalian udah tinggal bareng. Ya banyak sih contoh-contoh yang bisa memicu konflik, seperti misalnya gue udah makan, siap makan gue nggak mau nyuci, gue nggak pernah mau buang sampah, gue nggak pernah mau beres-beres kamar segala macam. Jadi intinya bakal banyak hal yang bisa memicu konflik kalau kalian nggak bicarakan atau kalian nggak komunikasikan dengan baik. Jadi saran gue, misalnya kalian datang bareng teman maupun pasangan kalian, lebih baik kalian harus saling mengerti lah. Jangan ada yang mau menang, nggak mau kalah. Intinya kalian harus saling memahami, saling mengalah lah. Jangan semuanya mau menang, jangan semuanya mau ikutin gue, mau ikutin lu gitu. Jadi
saling melengkapi lah ibaratnya, oke? Oke, poin yang ketiga yaitu sulitnya mencari pekerjaan yang sama atau cocok. Contoh nih, kita udah berangkat ke regional, misalnya kota kecil. Nah, kayak misalnya gua kemarin di Orange, kebetulan banget kita dapatnya kerjaan yang sama. Tapi lu bayangin kalau misalnya gua dapat regionalnya di kota Orange, dia dapatnya di Tasmania. Itu kan tempatnya berbeda. Gimana tuh kalian cara menghadapi posisi tersebut? Nah, gue juga nggak tahu kalau kalian yang punya pengalaman datang berangkat berdua tapi dapat kerjaannya di beda kota. Gimana cara kalian hadapinya? Coba kalian boleh komen di bawah. Karena gue tuh lucky banget, beruntung banget gue dapatnya di kota yang sama, pekerjaan yang sama, jadi kita nggak perlu pusing, nggak perlu ribut mengenai hal itu. Nggak mungkin kalian datangnya barengan, tiba-tiba kalian pisah kan, apalagi kalau yang pasangan. Oke, poin yang keempat yaitu ketidakpastian masa depan hubungan. Kalian jangan berpikir, wah di sini kalau kalian datang bareng pasangan kalian, bareng pacar kalian, bareng teman kalian, bakalan enak banget 100% selalu mulus, selalu yang positif-positif. Enggak, kalian salah besar. Di sini kalian bakalan lebih dihadapi dengan ujian-ujian, dengan hal-hal yang bisa membuat kalian berantem, ribut, hal kecil, hal besar semua. Jadi kayak ibaratnya ini tuh semacam ujian hidup. Kalau bisa kalian lewati bersama, yaitu poin plus banget buat kalian. Tapi kalau nggak bisa, mungkin kalian bisa putus di tengah jalan, atau mungkin kalian bisa udahan. Jadi hidup bareng terus, setiap hari ketemu bisa memicu potensi burnout gitu. Jadi bukan selamanya bersama-sama itu indah, bukan selamanya bersama-sama itu yang positif, tapi kadang kita malah bisa jadi bumerang buat kita sendiri, bisa jadi sangat melelahkan, bisa jadi sangat capek gitu. Jadi ibaratnya ya lu burn out aja gitu, kayak apa-apa tuh yang dia lakuin tuh ilfeel. Contoh, kenapa bisa seperti itu? Ya balik lagi, mungkin ketidaksesuaian cara kalian hidup, ketidaksesuaian cara kalian memandang sesuatu, cara kalian menghadapi sesuatu, cara kalian menghadapi hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Ya, tapi itulah resiko yang bakalan kalian hadapi kalau kalian datang bersama pasangan maupun pacar kalian. Mau nggak mau tetap harus kalian hadapi. Anggap aja ini ujian hidup. Kalau kalian bisa lulus ya bagus banget buat kalian ke depannya. Tapi kalau kalian nggak bisa ya mungkin kalian harus. Ya, balik lagi di sini gue mau kasih saran, gue bukan mau menggurui kalian, gue ini juga bukan ahlinya. Kalau misalnya kalian memang datang berpasangan maupun pacar atau teman, ya kalian saling melengkapi aja lah gitu. Kuncinya di komunikasi, kalian punya hal-hal apa yang mengganggu pada saat kalian tinggal di sini satu sama lain, coba kalian bahas. Mungkin bisa diubah kah atau bisa dihilangkan. Daripada kalian diamkan, kalian nggak mau bahas masalah ini, terus di satu titik kalian tiba-tiba pecah, kalian nggak sanggup lagi, kalian muak dengan hal-hal yang terjadi, jadi ribut gitu. Jadi menurut gua komunikasikan dengan baik, cari jalan keluarnya. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa belajar, kalian bisa lebih mematangkan ya, mau dari segi hubungan, dari segi kedewasaan kalian, segala macam lah. Ambil positifnya, yang negatifnya dibuang. Semoga hal-hal negatif yang gua sampaikan tadi nggak terjadi di diri kalian. Semoga kalian bisa melewati semuanya dengan mulus, dengan positif. Kira-kira kalian punya pengalaman seru apa bareng teman maupun pasangan kalian, atau pengalaman yang tidak mengenakan apa yang belum gua bahas? Coba boleh sharing-sharing di bawah biar teman-teman kita pada bisa tahu, biar kita juga bisa belajar dari pengalaman orang. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini kalau bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, keluarga kalian, saudara kalian. Dan buat kalian yang segera datang ke sini, kalian bisa langsung nonton video gua yang ini. Nggak usah takut pengangguran, nggak usah takut nggak ada pekerjaan. Jadi langsung aja klik video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.